Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial yaitu cara membuat pamflet. Nah, pamflet ini merupakan sebuah media promosi yang dipakai untuk dapat memasarkan suatu produk atau bisa juga digunakan untuk mempromosikan suatu event atau kegiatan yang kita adakan melalui pamflet ini. Kemudian dengan menyebarluaskannya kepada masyarakat luar supaya masyarakat luar ini tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sudah kita adakan seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, di sini saya akan menggunakan dua software editing yaitu Adobe Photoshop dan Illustrator. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian buka dulu software Photoshop sama Illustrator-nya. Di sini saya sudah membuka kedua software tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus tahu dulu konsep dari pamflet atau poster yang akan kalian buat. Nah, di sini saya ingin membuat pamflet atau poster untuk acara webinar industri. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Nah, setelah kalian tahu konsep pamflet atau posternya seperti apa, kalian bisa buka website freepik.com untuk mencari referensi desain. Kalian buka saja freepik.com di Google ya. Nah, di sini di website ini banyak sekali desain yang menurut saya bagus ya, yang bisa kita jadikan sebuah referensi, dan ini ada yang gratis teman-teman gitu. Nah, kemudian kita coba search poster. Kita di sini mencari referensi untuk desain posternya terlebih dahulu. Kalian cari yang menurut kalian menarik ya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan desain yang menurut saya menarik. Setelah kalian menemukan desain yang menurut kalian menarik dan cocok akan kita gunakan, kalian tinggal download saja. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, jika sudah selesai, kalian buka downloadannya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis file ya. Kita buka Illustratornya. Di sini kita lihat ada beberapa jenis file. Nah, file AI dan EPS ini yang nantinya akan kita gunakan ya. Coba kita drag ya file AI ini ke Illustrator. Kemudian kita minimize, klik open. Coba kita buka lagi yang satunya yang AI ini. Kita drag ke sini. Open. Nah, ini akan kita gunakan. Ini kita close saja untuk sementara. Oke. Nanti di sini saya akan mengambil beberapa bagian saja, tidak untuk secara keseluruhan ya, teman-teman. Oke, di sini yang akan bagian saya ambil adalah bagian ini, kemudian atas sama bawahnya, begitu. Nah, caranya bagaimana untuk mengambil bagian ini? Kita pertama akan mengambil bagian atasnya dulu nih, yang ini ya. Kita ke ini nih, Direct Selection Tool. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita ke layers di sini ya, bagian kanan kita ke layers. Kita klik, pastikan kita sudah mengklik ini. Kemudian kita buka di layer ini, layer free-nya kita buka. Nah, terus, nah kita ikuti arah titik ini ya, di mana tempatnya, di mana letaknya kita ikuti. Nah, di sini letak tempat layer ini ya, desain ini terdapat di sini. Oke. Kita klik lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita pilih. Nah, ini ada dua ini ya di sini. Kemudian setelah kita seleksi semuanya, pastikan ini sudah terseleksi semuanya ya. Jika kalian ingin menseleksi dua-duanya, sambil tekan shift ya, sambil tekan shift lalu Ctrl V. Ctrl V. Oke. Nah, kemudian sebelum kita paste di Photoshop, kita buat ukuran posternya dulu ya di Photoshop. Di sini saya biasa menggunakan ukuran A4 ya untuk dijadikan poster. Ukuran A4. Kita create. Oke, lalu kita paste yang sudah kita copy tadi. Ctrl V, lalu pilih Smart Object, lalu klik OK. Nah, kita taruh di pojok kanan sini, teman-teman ya. Oke, lalu tekan Enter. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, nah lalu setelah itu kita akan mengambil bagian ininya ya teman-teman. Kita klik pada bagian kuning ini.
Nah, di titik ini, di titik layer ini menunjukkan bahwa kita sudah menseleksi bagian kuning ini. Jangan lupa kita klik lagi agar terseleksi semuanya, lalu kita klik pada bagian ini, yang putih ini. Jangan lupa sambil tekan shift ya teman-teman, supaya dua-duanya terseleksi. Lalu kita klik lagi pada bagian ini, supaya terseleksi. Kemudian ini, nah ini. Ini. Ya, kita akan mengambil bagian ininya saja. Lalu setelah itu, jika sudah semuanya terseleksi bagian ininya, kita Ctrl V lalu pastekan di Photoshop. Nah, ini ya. Nah, tampilannya pertama akan seperti ini ya. Nanti kita akan perbaiki lagi teman-teman. Jangan khawatir. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Nah, jika sudah kita tekan enter. Nah, ini layer ini kita taruh paling bawah saja ya. Nah, supaya ininya terlihat di paling atas. Nah, di sini saya akan mengubah atau menghilangkan warna ini yang mengganggu ini. Kita akan menyamakannya dengan warna background. Nah, caranya pastikan dulu layernya adalah layer yang ini kita pilih ya. Layer yang ini, bukan yang ini ya, bukan yang pojok kanan atas. Lalu kita tekan tombol G pada keyboard atau tool pen buck tool di sini ya. Lalu kita klik saja pada layar, lalu klik OK. Nah, kemudian kita tekan tombol I pada keyboard, lalu kita pilih bagian warna putih ini yang pada background ini ya. Kita klik, lalu kita tekan tombol G kembali, lalu kita klik pada area sini. Nah, di sini ya. Oke, akan seperti ini jadinya teman-teman. Ya. Nah, setelah itu kita akan mengambil bagian bawahnya, teman-teman. Kita pilih saja ini, klik, lalu kita sambil tekan tombol shift, kita klik lagi pada bagian ini. Lalu kita pilih yang warna biru muda ini. Nah, kita klik lagi sambil tekan tombol shift, kemudian yang kuning ini. Yang kuning ini, nah ini dia teman-teman. Kita sambil tekan tombol shift, lalu kita Ctrl C. Lalu pastekan di Photoshopnya, lalu sesuaikan ukurannya ya. Oke, jika dirasa sudah cukup, selanjutnya kita tinggal menambahkannya sendiri. Di sini saya akan menambahkan instansi saya yang bersangkutan ya. Kita tambahkan instansinya. Nah, setelah itu kita drag. Pastikan logonya ini dalam bentuk PNG ya teman-teman. Kita drag saja ke sini. Nah, lalu kita perkecil. Caranya dengan menekan tombol Ctrl T pada keyboard. Lalu sesuaikan ukurannya, jangan terlalu kecil juga. Kita letakkan di sini. Oke, sebelum itu kita pastikan ini berada paling atas dulu ya, supaya terlihat. Nah, karena ini terlalu kecil ya, kita bisa ubah ukurannya menjadi panjang ininya. Caranya sambil menekan tombol shift ya. Geser ke kiri. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka tinggal disesuaikan ya untuk penempatan logo instansinya. Lalu sesuaikan juga ukurannya agar terlihat sama ya, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Pastikan ukurannya sama teman-teman, disejajarkan saja. Nah, saya rasa logo yang ini terlihat agak menyatu ya. Nah, jika ingin tidak terlihat menyatu, kita bisa menambahkan efek stroke di sini ya, di sini kemudian stroke. Nah, kita pilih warnanya warna putih. Nah, dengan begini logonya akan terlihat jelas. Kita kecilkan ukurannya, 2 saja sudah cukup. Klik OK ya. Kemudian kita aplikasikan
stroke yang sama ke instansi yang di tengah ini. Caranya kita copy layer style, kemudian kita klik kanan, paste layer style. Oke. Nah, setelah itu saya akan menambahkan desain yang lain ya. Karena ini kegiatannya adalah webinar, coba kita cari tim ya. Oke, ini. Nah, ini. Oke, ini akan saya gunakan. Klik download. Lalu kita buka downloadannya itu tadi yang barusan kita download. Lalu kita buka Adobe Illustrator, lalu kita drag file yang sudah kita download ya, file IPS-nya. Kita drag ke sini. Oke, tunggu sebentar. Klik yes. Nah, kita zoom out ya, teman-teman. Caranya sambil menekan tombol Alt lalu scroll. Seperti ini. Nah, kita klik saja pada bagian ini, maka dia akan menunjukkan, akan menyeleksi semuanya seperti ini ya. Lalu setelah terseleksi semuanya, kita Ctrl C, lalu Ctrl V di Photoshop-nya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Lalu saya akan meletakkannya bagian ini, di bagian sini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini saya ingin membuat gambar ini berada di circle ini ya, teman-teman. Nah, caranya pastikan layer ini berada di layer yang ini. Caranya kita klik layer ini, coba kita cari, pastikan layer ini. Nah ini ya. Nah, pastikan gambar yang sudah kita drag barusan ini berada di atas layer yang ini. Kita drag sini. Nah, lalu kita Ctrl Alt J. Seperti ini ya hasilnya. Oke, di sini ini masih terlihat ini ya. Di sini saya ingin batasnya sampai di sini saja karena ini terlalu kelebihan ya sampai bawah sini. Di sini saya hanya ingin sampai sini saja. Nah, caranya kita hide dulu ini, yang ini, kemudian kita pilih pen tool maksud saya, sorry. Setelah itu kita klik sini sambil ditekan, lalu tekan tombol Alt, lalu klik bagian tengah sini. Nah, lalu kita teruskan, sesuaikan ya teman-teman dengan garisnya gini. Nah, setelah selesai kita klik kanan, lalu make selection, oke. Setelah itu kita unhide lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan tombol E pada keyboard, atau ini akan menunjukkan ke eraser tool. Lalu klik saja pada layar, klik OK. Nah, kita akan hapus bagian ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai kita tekan tombol V lagi pada keyboard, lalu tekan tombol Ctrl D. Seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menulis nama kegiatannya, yaitu kegiatan webinar industri. Oke, karena warnanya sama, kita ganti di sini ya. Ctrl A dulu, lalu kita pilih warnanya, kita ganti. Saya di sini ingin memakai warna ini, warna kuning ini. Kita klik saja, arahkan kursornya ke warna kuning ini, lalu klik OK. Kita sesuaikan untuk penempatannya. Nah, di sini saya ingin menambahkan efek stroke ya, teman-teman. Kita pilih stroke pada bagian bawah. Nah, untuk ukurannya, untuk warnanya saya ingin memakai warna ungu ini. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan saja. Di sini saya ingin menggunakan ukuran 20, lalu klik OK ya.
Selanjutnya kita beri tema dari webinar tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh dunia industri otomotif menghadapi era new normal. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Sebenarnya ini kegiatan webinar ini sudah ada sebelumnya ya. Ada typo sedikit, kita perbaiki. Lalu posisinya kita rubah ya menjadi seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu besar juga. Pastikan posisinya berada di tengah-tengah. Nah, kita Ctrl T lalu kita sesuaikan ukurannya, lalu kita enter. Sesuaikan kembali ukurannya. Lalu kita ingin menggunakan efek stroke juga seperti ini. Caranya pada webinar industri di bagian kanan ini, layer webinar industri, klik kanan, lalu copy layer style. Lalu pada bagian layer dunia industri otomotif dan sebagainya, kita klik kanan juga, lalu paste layer style. Maka akan jadi seperti ini. Kalau dirasa emang struknya ini terlalu tebal, kita bisa mengecilkan ukurannya ya. Kita kecilkan ukurannya menjadi 15 ya, oke.